Om, adorak sota mulai acara ta, adong kreasi sian sektor Bethlehem. Partikian pinasaha ma di sektor Bethlehem. Oras madita kamanginang saluna ruas ni hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus menguduti program ni Huriata ima Pesta Gotilon natapaubuk tu tahun oikumene inklusif saha ma partikian na di manogot niarion penampilan manang persembahan pujian sian parhalado sektor Bethlehem rabdohot keluarga akamanginang totong donon nami naing ma di bagasan las ni rohahita mangalehon dukungan tu ulaw ni Huriata di Pesta Gotilonon na binuaton ni parhalado dot keluarga na sektor Bethlehem nunga pola dau halakor rosya Bethlehem inganan hatutu municipal way basongon halak majusi mah itaro tujolon tebo manom marga nom muli nom ngangur imata pasahat gabe sada pilata tutuhata marhite persembahan pujian inasida atong takas mata behut-ihut jala talehom ma dukungan tu salu na amanami na nami parhalado na Bethlehem.
Mulai tema dia manami nanami parhala dodot keluarga nasian sektor Bethlehem. Mulai tema nang dita saluna kamanginang ruas ni huria. Saya di pasu-pasu tuhata may agiat boy manupahi ulau pesta gotilo di tahunon atong lemar sanga matuhata marlas ni roha ita luhuna butima horas mahita. Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sejenak berdoa dalam hati kita. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat HKBP nomor 4 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Titah atau hukum Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari 1 Tawarikh 11, 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua sampai yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit, ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan nyanyian kor dari Ina Hana. Selanjutnya nanti Ina Kamis.
Kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 7 Juli 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah benteng bagi kita. Yang kedua, kelompok KOR di Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 7.30 yang mengisi KOR Ama Huria, Ina Esther, NHKBP. Jam 10 WIB Ama Salom, Ina Kamis, Ina Hana. Jam 17 atau jam 5 sore remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu 7.30 WIB di tanggal 14 Juli 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, kebaktian sektor. Selasa tanggal 9 Juli 2024 sektor Korintus OP, sektor Judea di keluarga R Hutauruk Boru Panggabean, alamatnya Jalan Makam. Sektor Kanaan, keluarga Sintua Lumban Tobing Boru Silitonga, Jalan Keramat Ciherang. Sektor Efesus, keluarga Sianipar Boru Marpaung, Jalan Kapitan Raya. Sektor Galatia, keluarga Insinyur Lumban Toruan Boru Lumban Gaol, Jalan Setu Golop nomor 5A, Sukamaju Baru. Sektor Filipi, keluarga Penadabdab Boru Butar-Butar, Jalan Pesona Kahuripan 7 Blok B2 nomor 42 Cilengsi. Dari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sektor Sion, keluarga Nyonya Simbolon Boru Sinaga, Jalan Bakti Abri, Gang Swadaya 2. Sektor Betania OF, sektor Roma, keluarga S Purba Sintua Boru Raja Guguk, Jalan Bungur RT 3 nomor 2 RT 3 RW 2 nomor 49. Sektor Nasaret, keluarga R Sinaga Boru Tambunan, Gang Sao. Sektor Kolose, keluarga P Silalahi Boru Siregar, Gang Masjid. Sektor Bethlehem, keluarga P Barasa Boru Silain, BDB Cilodong. Yang kelima, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di ibadah pukul 7 WIB, yaitu kreativitas Parhalado dan keluarga dari sektor Bethlehem, dan pukul 9.30 WIB yaitu kreativitas sekolah minggu dari sektor Judea.
di Minggu tanggal 14 Juli 2024 ibadah pukul 7.30 WIB yaitu kreativitas sektor Minggu dari sektor Bethlehem. Yang keenam, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif di persembahan yang kedua. Yang ketujuh, lepas CD dan perjamuan kudus. Di minggu hari ini diadakan lepas CD untuk 40 orang pelajar CD Hagios Tim. Dilaksanakan di ibadah pukul 9.30 WIB setelah persembahan yang kedua, dan setelah kebaktian dilanjut dengan perjamuan kudus anak pelepas CD bersama dengan orang tua. Yang ke-8, amplop diakoni sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial Huria. Yang ke-9, penghargaan untuk anak prestasi. Sesuai dengan program diakoni di gereja kita, diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, juara 1 sampai dengan juara 3, tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, misalnya olahraga. Dihimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data diserahkan kepada seksi pendidikan Parhalado sektornya masing-masing paling lambat tanggal 1 Agustus 2024. Dan penyerahan untuk anak yang berprestasi diadakan di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Yang ke-10, jemaat yang pindah. Mulai di hari ini sudah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Mangatur Lumban Tobing, Katarina Borutumorang dengan 1 anaknya pindah ke HKBP Citra Indah Resort Citra Indah Jonggol. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 30 Juni 2024 802 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang. Ulang tahun pernikahan 15 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Yang ke-13, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 19 KK sebanyak Rp4.475.000. Yang ke-14, persembahan bulanan dan tahunan.
jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 19 kakak sebanyak 5.660.000 rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-15, keuangan gereja Huria 15.920.775 rupiah. Pembangunan 5.343.250 rupiah. Sentralisasi atau pusat 11.555.475 rupiah. Jumlah 32.849.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita dengar lagu pujian yang dipersembahkan Kor Ama Jeriko.
Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman-Nya. Nyanyian Mazmur Bani Korah
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita sampai kepada minggu dengan topik Allah benteng bagi kita. Benteng itu adalah bangunan yang sering dipakai sebagai tempat berlindung atau menjadi tempat pertahanan dari serangan musuh. Maka benteng ini sangat berguna pada waktu peperangan. Dengan singkat, fungsi utama dari sebuah benteng adalah menjamin keamanan. Saya searching benteng terkuat di dunia. Saya nemukan beberapa. Di sana ada dikenal dengan benteng Masada di Israel. Ini letaknya di atas sebuah perbukitan. Benteng Masada dengan bangunan yang kokoh, dengan posisi di atas bukit. Tapi ternyata oleh satu suku, oleh suku Legawin, itu pernah hancur atau dibobol. Musuh bisa masuk ke dalam. Lalu ada yang dikenal dengan dinding Konstantinopel. Ini juga sebuah benteng yang akhirnya bisa hancur atau dimasuki oleh para musuh. Lalu ada yang mungkin ini sangat terkenal bagi kita, The Great Wall of China. Katanya The Great Wall of China itu sepanjang 21.000 km lebih panjangnya. Tapi sejarah mengungkit dan mengungkapkan bahwa ternyata tembok yang sebegitu panjang juga tidak bisa membatasi orang-orang akhirnya atau musuh mereka yang mereka hindari masuk ke China. Atau di Alkitab kita pernah melihat atau mendengar peristiwa tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu memiliki tinggi 54 meter, kemudian ketebalan dari tembok itu 6 meter. Tapi bisa hancur juga hanya dengan dikelilingi oleh umat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Dengan singkat saya mau mengatakan begini, benteng terkuat yang ada di dunia ini ternyata tidak ada satupun yang bisa menjamin keamanan kita benar-benar aman, yang bisa melindungi kita benar-benar terlindung dari serangan musuh. Tak ada satupun. Maka adalah benar pemazmur berkata, Allah lah benteng bagi kita. Allah lah yang menjadi tempat perlindungan dan tempat pertahanan bagi semua umat atau semua insan.
Inilah yang dinyanyikan oleh Bani Korah, disebutkan di sana di ayat 1. Bani Korah itu adalah satu anak dari suku Lewi. Kita tahu suku Lewi ini adalah satu dari 12 suku Israel yang memiliki tugas di Bait Allah. Nah, dari suku Lewi ini adalah namanya Bani Korah. Bani Korah ini kalau di gereja kita sekarang ini adalah kelompok song leader. Mereka tugasnya bernyanyi di Bait Allah. Maka Mazmur 48 ini adalah nyanyian Bani Korah yang mereka nyanyikan untuk mengagungkan dan memasyurkan Tuhan Allah sebagai benteng bagi orang-orang percaya. Disebutkan dalam Mazmur 48 ini bahwa Sion itu adalah kota Allah, sebagai kota yang menjadi benteng yang kuat, yang membuat raja-raja asing tercengang-cengang melihatnya. Mereka terkejut melihat pilar-pilarnya, dan bahkan mereka lari kebingungan, ketakutan. Mereka gentar karena benteng itu, dan mereka katanya akan mengalami kesakitan seperti kesakitan seorang perempuan yang akan melahirkan. Tentu semuanya itu mereka rasakan penyebabnya satu. Bukan karena kokohnya bangunan benteng di Sion, bukan karena tingginya tembok, bukan karena ketebalannya, tetapi satu alasan yang pasti mengapa itu layak disebut sebagai kota Allah dan benteng pertahanan adalah karena Allah hadir di sana. Itu penyebabnya. Karena Allah berdiam di sana. Kehadiran Allah lah yang menjadikan atau mengakibatkan Sion itu layak sebagai benteng pertahanan atau kota Allah, kota perlindungan. Di sana kita bisa berlindung dan bertahan dari serangan para musuh. Oleh karena fakta inilah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau menegaskan 3 hal penting dari teks ini. Yang pertama, lihatlah dan akuilah. Ayat 2 sampai dengan ayat 4, Bani Korah menyaksikan besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus menjulang permai. Itu adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ini yang dilihat oleh Bani Korah, ini yang diakui oleh Bani Korah, bahwa Allah yang tinggal dan diam di Sion itu adalah Allah yang besar. Bahkan oleh kehadirannya, puri-puri dari benteng tersebut atau kota itu bisa mengakibatkan ketakutan dan kegentaran bagi raja-raja yang datang melihatnya. Sion adalah kota Allah, kota yang hidup. Ini yang kemudian kita sebut sebagai Yerusalem, dan yang senantiasa kita rindukan untuk turut masuk ke Yerusalem yang baru itu. Maka lihat dan akuilah, bagi orang percaya Sion merupakan kota Allah, kota suci, kota yang penuh dengan kegembiraan, karena di sana Allah hadir, karena di sana Allah berdiam. Tetapi bagi orang-orang yang menantang Tuhan, kota Sion menjadi kota yang sangat mengerikan tentang penghakiman. Karena orang-orang yang menantang Tuhan melihat Sion akan dengan tercengang-cengang, mereka terkejut lalu lari kebingungan, maka mereka akan gentar. Disebutkan dan kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Artinya apa? Itu sebuah kesakitan yang tidak bisa dihindarkan. Mereka tidak boleh tidak, harus menerima kesakitan itu di kota Sion, di kota Allah, yaitu mereka yang menantang Allah. Bahkan oleh kuasa Allah mereka akan dihancurkan. Kehadiran Allah
sanggup mendatangkan angin yang menghancurkan atau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Kapal-kapal Tarsis ini adalah ungkapan yang pada saat itu memang kapal-kapal Tarsis terkenal sebagai kapal-kapal yang paling kuat, yang susah untuk ditaklukkan. Tetapi bagi Allah itu bukan perkara sulit baginya. Angin timur pun bisa dipakainya, memecahkan kapal-kapal Tarsis tersebut. Sebagai biji mata Tuhan, lihat dan akuilah, tidak ada yang dapat kita andalkan selain hanya Tuhan Allah saja. Milikilah terus kerinduan untuk boleh masuk ke kota Allah, ke Yerusalem itu. Dan inilah yang akan senantiasa kita jalani dalam kehidupan dunia ini, supaya kelak semua kita tanpa terkecuali boleh masuk ke Yerusalem yang baru itu. Ini yang kita senantiasa saksikan, ini yang kita senantiasa gumuli, bahkan sering kita nyanyikan ketika kita menyanyikan, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana." Ini kerinduan kita, masuk ke Yerusalem itu, kota mulia itu. Maka sekali lagi, lihat dan akuilah bahwa kota Allah adalah kota atau benteng perlindungan dan pertahanan yang sanggup memberikan kita kegirangan dan kegembiraan bagi mereka yang percaya. Tetapi sebaliknya akan mendatangkan kegentaran dan kesakitan serta kehancuran dan kepecahan bagi mereka yang menantang Allah. Hal yang kedua, ingatlah kasih setianya di baitnya. Mengingat kasih setia Allah itu harusnya mewujud dari kerinduan berjumpa dengan Allah. Ibadah ini kita pahami dan kita percayai sebagai satu cara kita berjumpa dengan Allah. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat kasih setia Allah dalam kehidupannya, dia akan senantiasa rindu berjumpa dengan Allah. Keterbatasan, kelemahan, kekurangan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang selalu berjumpa dengan Allah di baitnya. Dalam ayat harian 1 minggu ini kita bertemu dengan cerita seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai, dia kaya secara duniawi tetapi hatinya kosong, atau hidupnya merasa kesepian. Dan secara strata sosial dia menjadi orang yang terasing dari antara yang lain, karena diduga antek-antek Romawi. Satu kali dia mendengar dan melihat bahwa Yesus datang ke kotanya. Zakheus berupaya untuk bertemu dengan Yesus, tapi apa daya, badannya pendek membuat dia kalah dengan kerumunan orang banyak yang datang menyertai Yesus. Tapi Zakheus tidak berhenti dengan kelemahan dan kekurangan. Dia naik memanjat sebuah pohon ara. Dan ketika dia naik ke pohon ara, Tuhan langsung menatis dia di atas, menyuruhnya turun. Bahkan Yesus bertamu ke rumahnya. Maka jangan menggunakan kelemahan, keterbatasan kita sebagai alasan untuk senantiasa dapat bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Apapun itu. Karena ketika kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita berupaya berjumpa dengan Yesus, di sana kita akan menemukan suatu anugerah seperti Zakheus. Akhirnya perjumpaan itu mengakibatkan pertobatan baginya. Dia bertobat, lalu dia memiliki pemahaman, oh ini harta tidak ada gunanya bagiku, aku akan serahkan ini kembali dan membagikannya kepada orang-orang miskin, lalu aku mau bertobat, tidak akan melanjutkan tugas ini lagi. Zakheus lewat pertemuan itu bertobat. Maka orang-orang yang bertemu dengan Tuhan harusnya menghasilkan pertobatan. Setiap kita datang beribadah,
kalau ini adalah perjumpaan dengan Tuhan, maka setiap ibadahmu harusnya membuahkan pertobatan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Ingat Saulus yang menjadi Paulus. Ketika dia di tengah perjalanan ke Damaskus, dia bertemu dengan Yesus. Di sana pun buahnya adalah pertobatan. Seorang Saulus yang benci dengan orang-orang Kristen, yang berupaya untuk membumi hanguskan orang-orang Kristen, setelah bertemu dengan Yesus, dia menjadi orang yang jor-joran mengabarkan tentang Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Ada pertobatan. Maka setiap pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan harusnya membuahkan pertobatan atau perubahan hidup. Saudara-saudari, mengingat kasih setia Tuhan itu juga artinya kita akan selalu bergantung dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam setiap kelemahan dan keterbatasan, kita menggantungkan diri atau hidup kita kepada Tuhan. Kalaupun kau mengalami kelemahan, jangan ragu. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam epistel tadi, justru dalam kelemahanku aku dikuatkan. Dalam keterbatasanmu, dalam kelemahanmu, Tuhan menguatkanmu. Maka jikalau kau lemah dan jikalau engkau terpuruk, jangan ragu. Sekali lagi, karena dalam kelemahanmu engkau akan dikuatkan. Hal ketiga, ini yang terakhir. Ceritakanlah Allah itu benar benteng bagi kita. Ini yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam epistel tadi. Dikisahkan Paulus pernah terangkat ke sorga lapisan yang ketiga, itu Firdaus. Jadi Paulus memang tidak menyebutkan itu dia di epistel tadi, tapi sesungguhnya itu adalah dia. 14 tahun yang disebutkan itu adalah mengingat ketika dia rebah dalam perjalanan menuju Damaskus. Ketika dia rebah, dia diangkat ke sorga lapisan ketiga, ke Firdaus. Dia menyaksikan sendiri Yesus. Dia berbicara dengan Yesus, mendengar perkataan yang tidak bisa disampaikan oleh manusia, katanya tadi dalam epistel. Itu adalah perkataan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi, dia melihat sorga, lalu dia menceritakannya kepada orang banyak dan juga pada kita pada saat ini, pembaca teks dari Korintus di zaman ini. Dan inilah yang menarik dari Rasul Paulus. Ketika dia menceritakan Allah, dia tidak serta-merta meninggikan dirinya, tapi yang ada pada Paulus adalah kerendahan hati. Dia berkata tadi, aku tidak bermegah karena aku sudah naik ke sorga, tapi aku bermegah dalam kelemahanku. Kelemahannya adalah ketika dia sakit dan penyakitnya itu bagaikan duri dalam daging sampai dia mati. Dia bermegah karena penyakitnya, karena kelemahannya, bukan karena dia telah bertemu Yesus di sorga. Karena dia bilang, kalau aku mengatakan itu, maka orang-orang akan menilaiku lebih daripada yang seharusnya. Ini adalah tanda atau kenyataan dari sebuah kerendahan hati. Ketika kita dipanggil di nomor 3 ini untuk menceritakan Allah benar benteng bagi kita, tapi ingat, harus dengan kerendahan hati. Jangan sampai kita melebihi Allah atau Yesus dalam cerita kita itu. Dalam perjanjian lama nanti kita boleh baca Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai dengan selanjutnya. Di sana dikatakan, ketika engkau berjalan-jalan, duduk atau baru bangun tidur atau mau tidur, dimanapun kau berada, ceritakanlah kasih setia Allah kepada keturunanmu, kepada generasi berikutnya. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita yang percaya bahwa Allah itu adalah benteng yang kuat bagi kita untuk melindungi dari segala serangan musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, naikilah perjalanan hidup ini bagaikan orang yang mendaki ke puncak. Tapi setelah kau sampai di puncak, tancapkan bendera kemenangan di sana dan penyertaan Kristus, supaya orang lain melihat. Kalau orang-orang pemuncak yang sukanya hiking, mendaki gunung, biasanya akan menancapkan tanda bahwa dia pernah sudah sampai di puncak itu,
Sehingga ketika orang lain datang ke sana bisa menyaksikan sendiri, oh ini pernah sampai ke puncak ini. Maka kita orang-orang percaya, ayo mendakilah dalam perjalanan ini. Tapi ketika kau sampai di puncak, tancapkan bendera kemenangan yang mengatakan aku bisa sampai ke sini adalah karena Tuhan. Apapun capaianmu sekarang, bagaimana kau berusaha untuk memperoleh itu saat ini. Sekarang ketika engkau sedang di puncak, tancapkan bendera kemenangan. Katakan, Kristus yang telah membawa aku sampai di puncak ini. Kemudian ingat, turun lagi, menuruni lembah untuk menaiki puncak-puncak yang lain. Mustahil dari satu puncak ke puncak yang lain. Kita harus turun lagi ke lembah, baru naik lagi ke puncak yang lain. Sampai di puncak, tancapkan bendera kemenangan. Katakan, Kristuslah yang membuat aku sampai di sini. Demikian seterusnya. Sehingga setiap orang lain di belakang kita atau generasi selanjutnya akan menyaksikan dan melihat, oh benar, Kristuslah benteng bagi kita yang sanggup menopang, melindungi dan menjaga kita dari serangan musuh apapun. Perjalanan ini memang tidak akan senantiasa mulus. Dalam mendaki tidak selamanya akan aman. Akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada kekhawatiran. Tetapi ingatlah, satu hal yang pasti, dalam pendakianmu yang terjal itu, dalam kekhawatiranmu itu, di sana Tuhan ada untuk menolongmu dan menopangmu. Maka nyatakanlah dan rasakanlah bahwa kehadiran Tuhan ada di sana untuk menjadi benteng bagi kita, untuk melindungi kita dari seluruh serangan musuh. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, terpuji dan termulialah, besarlah Engkau ya Tuhan, sangat terpuji, karena kuat kuasa-Mu, kehadiran-Mu telah menjadikan kami memperoleh benteng dalam melawan dan melindungi kami dari serangan musuh. Ya Tuhan, biarlah kami tanpa ragu menjadikan Engkau menjadi benteng pertahanan dan perlindungan bagi kami. Tolonglah kami bersama dengan umat-Mu mendaki perjalanan hidup ini, walau terkadang kami khawatir karena terjalnya perjalanan ini. Jangan biarkan kami ragu dan berhenti, tapi biarlah kami yakin di sana pun, dalam perjalanan yang terjal sekalipun, Engkau ada menolong kami, hadir bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, dan ingatkan kami supaya ketika kami sampai di puncak, biarlah kami menancapkan bendera kemenangan oleh karena Kristus di sana, sehingga orang-orang di belakang kami akan dapat melihat, membaca dan mengakui Engkaulah Kristus, benteng yang teguh yang dapat melindungi kami. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami semua dengan umat-Mu untuk mengerti dan kami kuat untuk melaksanakan firman-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan umat-Mu satu minggu ini. Engkau izinkan mereka melalui hari-hari mereka, tugas dan aktivitasnya. Bagi mereka yang sedang bergumul atas segala pekerjaan dan juga atas kehidupan mereka, tolonglah umat-Mu ini supaya dalam kebenaran-Mu mereka menjalani itu, mengalaminya, dan mengalami penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Bagi umat-Mu yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan juga capaian dalam satu minggu ini, Tuhan ingatkan mereka untuk tetap rendah hati, bersyukur kepadamu. Itu semua karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Berkati juga para umat-Mu yang mengalami kegagalan, ketidakberhasilan dalam satu minggu ini. Janganlah biarkan mereka menjadi putus asa, tapi biarlah mereka teguh berpengharapan Engkau pada waktu-Mu akan menganugerahkan sukacita dan capaian dan keberhasilan atas hidup mereka juga. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh umat-Mu yang sedang berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Engkau topangkan tangan-Mu yang kuat kuasa itu, supaya seluruh penyakit lepas dari tubuh mereka. Berikan kesembuhan bagi semua umat-Mu. Ya Tuhan Allah, inilah seruan kami di pagi hari ini.
Dengarkanlah dan ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan amplop pesta Gotilon. Meskipun hartamu ataupun nyawamu dirampas seterus, kita tetap menang, kerajaannya bakal.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.